apa namanya uh, gerakan feminis di Indonesia. Misalnya mungkin banyak orang-orang sudah tahu apa kerja-kerja perempuan, gerakan perempuan di Indonesia, tetapi mungkin masih melihat sebagai bentuk dikotomi. Ini pekerjaan aktivis, ini pekerjaan akademisi, ini pekerjaan komunitas. Tetapi yang menarik dari Kongres Ulama Perempuan ini, bagaimana semua mereka datang semua untuk berefleksi dan melakukan sebuah aksi yang bisa menjadi bentuk atau contoh gerakan feminis Islam di Indonesia. Jadi saya lihat di gerakan KUPI ini tidak ada pemisahan antara mungkin di awal-awal, mungkin nanti teman-teman yang sudah menulis ini bisa menceritakan karena teman-teman di sini adalah inisiator dari KUPI ini. Jadi dengan mempublikasi, menerbitkan edisi jurnal, kita teman-teman nggak hanya yang di Indonesia, tetapi secara global melihat bahwa gerakan Islam di Indonesia itu bukan gerakan Islam yang menindas. Ada gerakan perempuan Islam, gerakan feminisme Islam yang mereinterpretasi kembali Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi saya lihat ini adalah gerakan, bukan organisasi, gerakan yang sangat mengakar rumput karena kita KUPI ini berasal dari semua kalangan. Jadi saya berharap saya sangat senang bisa belajar dari teman-teman di sini. Jadi sebagai sebuah gerakan feminis, mungkin gerakan bagaimana KUPI sebagai pengetahuan feminis ini bisa memperlihatkan wajah Islam yang adil, inklusif, dan membebaskan. Jadi saya juga sangat tertarik seperti teman-teman untuk belajar dari tiga penulis ini yaitu yang pertama ada Ibu Kamala Chandra Kirana yang merupakan juga anggota Majelis Musyawarah UPI. Yang kedua Bapak Dr. Fakihuddin Abdul Qadir, LCMA dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dan yang ketiga ada Ibu Profesor Dr. Nina Nurmila dari Universitas Islam Indonesia. Jadi saya mau mempersilahkan uh, para penulis untuk mempresentasikan, menceritakan, karena mereka adalah bagian dari inisiator dari KUPI ini, refleksi mereka, engagement mereka, analisis ini, sehingga KUPI ini bisa dianggap sebuah gerakan yang memproduksi pengetahuan yang memberi sebuah keadilan bagi kaum-kaum marginal di Indonesia khususnya dan yang khas perempuan. Jadi saya serahkan mungkin paper pertama akan dipandu oleh Ibu Nana dan Mas Fakih dengan judul Chronicles of a Collective Claim to Religious Authority, Kupis Women Ulama. Yang kedua ada paper dari Ibu Nina Nurmila, Kupi Approach to Quran and Hadith Reinterpretation. Jadi pertama mungkin saya akan persilahkan Ibu Nana, Mbak Nana, dan Mas Fakih untuk memberikan apa sih yang unik dari KUPI ini sehingga kita bisa belajar dari KUPI, mungkin juga bisa jadi pelajaran ke depan sebagai perempuan Muslim juga ataupun non-Muslim bisa mengadopsi approach yang bisa diterima di semua kalangan. Silakan Mbak Nana dan Mas Fakih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Eli, terima kasih sudah memoderatori diskusi kita dari Aceh ya. Iya. Saya siapkan PPT kalau boleh bisa dijadikan host atau sudah ya? Bisa ya? Jadi saya Ya, akan sebentar Mbak Nana, saya ini. ya sambil menunggu. Em, jadi apa kami akan paling tidak saya dengan Fakih akan sharing sedikit tentang paper yang kami tulis untuk
em, jurnal ini. Sebentar ya, saya pasang. Sudah, Mbak. Ya, makasih. Udah kelihatan ya. Jadi eh, apa suara saya terdengar dan gambar terlihat ya? Iya, jelas. Iya, jelas, Oke. Pak. Ya, terima kasih. Em, ya, jadi judul eh, apa diskusi kita adalah apa yang unik ya dari KUPI dan em, apa kami ingin me- menceritakan bagaimana keunikan ini, gerakan ini, yaitu poin dari papernya paling tidak dari segi niat adalah untuk menggambarkan otonomi gerakan ini yang dibangun melalui keberakaran dan inklusi. Eh, Sebelum itu, sebentar, sorry. Ya, em, jadi tadi Eli sudah menyampaikan ya bahwa ini adalah satu dari eh, sekian banyak paper yang ditulis sebagai em, sebagai edisi khusus dari African Journal of Gender and Religion, yaitu sebuah jurnal yang diterbitkan dari Afrika Selatan, dan di mana pemimpin redaksinya Fatima Sidat adalah salah satu peserta dalam Kongres KUPI yang kedua di Jepara. Atas dasar apa yang dia lihat di dalam Kongres itu dan tentu sangat terkesima ya dengan apa yang terjadi di sekelilingnya itu, Fatima kemudian mengajak kami untuk membuat special issue ini eh, untuk jurnal yang dia pimpin. Jadi kita akan ada seri ini, diskusi ini akan berseri dan itu jadwalnya sudah disiapkan oleh kawan-kawan Silem. Tapi intinya saya ingin menggambarkan di sini apa kira-kira daftar dari paper-paper yang kita ikutkan di dalam special edition, special issue jurnal. Pertama, Fatima sendiri membuat pengantar ya sebagai pemimpin redaksi dari jurnal ini dan pengantarnya sangat menarik. Saya mendorong kawan-kawan untuk membaca itu karena dia menempatkan apa yang dia simak mengenai KUPI ini di dalam eh, kerangka global. Setelah itu ada paper saya dan Fakih, dan ini yang akan kami sampaikan malam ini. Teh Nina juga. Jadi kalau yang paper eh, saya dengan Fakih ini kita melihat lebih ke aspek gerakannya ya. Nina nanti di paper berikutnya fokus pada cara pandang keagamaannya KUPI. Kemudian ada papernya Nur Ismah yang membicarakan atau membahas tentang eh, bagaimana fatwanya KUPI ini berpengaruh pada pengesahan Undang-Undang TPKS. Kemudian Nuril Huda menulis tentang gerakan ini di dunia digital dan Nelly van Doorn Harder, pengamat setia KUPI maupun dinamika Islam di Indonesia, memberikan observasinya, amatannya sebagai orang luar. Dan tadi Eli sudah menyampaikan sebagai appendix, Eli menyiapkan daftar bacaan dan kemudian kita juga menerjemahkan Ikrar Kebon Jambu yang disampaikan pada tahun 2017 pada Kongres KUPI yang pertama. Jadi kumpulan tulisan-tulisan ini memang ditulis dengan bayangan pembacanya adalah
orang-orang di Afrika maupun di mancanegara. Jadi karena ini jurnalnya ini bisa diakses secara terbuka di internet, sehingga sebenarnya pembacanya jauh lebih besar, lebih luas dari Afrika saja. Dan ini mungkin pertama kali ada kumpulan tulisan-tulisan oleh berbagai penulis yang membawa perspektifnya masing-masing dan saling melengkapi, mudah-mudahan. Editor tamu untuk special issue ini adalah Ziba Mir Husaini, orang juga pengamat dan pemikir feminis Islam Iran yang berbasis di Inggris. Kemudian saya sendiri dan Nur Isma. Paper yang pertama itu judulnya Chronicles of a Collective Claim to Religious Authority, Kupis Women Ulama. Jadi kalau di dalam abstrak di papernya itu kita menyampaikan bahwa tulisan ini menggambarkan alam pikir yang melatari langkah-langkah KUPI dalam upaya klaim, saya sebut di sini penyataan, klaim kolektif atas otoritas keagamaan ulama perempuan. Nah, dengan dua cara ya. Pertama, menempatkan diri dalam ragam jejak sejarah perjuangan menuju keadilan sosial di Indonesia, dan juga dengan mengkonstruksikan gerakan dengan basis yang meluas dan sifat yang inklusif dalam menjalankan klaimnya. Kita juga dalam paper ini memberi ilustrasi tentang wujud dari pengakuan atas otoritas keagamaan ulama perempuan di tingkat komunitas dan dalam kehidupan pribadi. Ini bagian terakhir ini nanti Fakih yang akan berbagi. Tapi intinya paper yang pertama ini adalah memberikan perspektif dari kami yang ada di dalam majelis musyawarah yang harapannya bisa menggambarkan hal-hal niat juga ya, jadi dimensi niat dari gerakan ini. Oke. Nah, saya ingin memulai dengan Ikrar Kebon Jambu karena ini adalah pertama kalinya KUPI menyatakan kehadirannya dan menyampaikan suaranya, suara publiknya ya. Dan di sini saya ingin menekankan bagaimana KUPI menyatakan bahwa ulama perempuan yang berperan di dalam kehidupan, seluruh aspek kehidupan ini adalah sebuah keniscayaan sejarah. Jadi dalam inilah klaim ya, sebuah klaim dan sebuah ketegasan, penegasan bahwa ulama perempuan ini sebenarnya sudah hadir lama, dan tapi tidak diakui keberadaannya karena sejarah ditulis secara sepihak begitu ya. Jadi pentingnya penegasan tentang kehadiran ulama perempuan, kepemimpinan ulama perempuan, dan keabsahan dari cara pandangnya itu dinyatakan antara lain dengan menyatakan bahwa ini adalah keniscayaan, sebuah keniscayaan sejarah. Bagaimana keniscayaan ini ditunjukkan? Pada kongres di Cirebon, kongres pertama di pesantren Kebon Jambu, KUPI juga menerbitkan sebuah buku yang disebut Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia. Dan melalui buku itu cukup tebal gitu, ada sekitar 13 ulama perempuan yang di profil ya, diberikan profilnya. Dan intinya melalui terbitan tersebut, KUPI ingin menegaskan bahwa dia tidak hadir dalam kevakuman. Dia adalah bagian dari sebuah sejarah panjang tentang yang menggambarkan
kepemimpinan ulama perempuan dan juga otoritasnya. Dan saya di dalam paper ini kami memberi profil khusus pada 3 sosok ulama perempuan yang lahir dan berkiprah pada awal tahun 1900-an dan hidup menjalankan perannya sebagai ulama perempuan di tengah perjuangan anti kolonial. Ini penting, kami merasa penting untuk menyampaikan ini kepada pembaca Afrika dan mancanegara untuk menunjukkan bahwa uh, ulama perempuan Indonesia ini punya jejak yang sangat panjang, bahkan uh, kepemimpinan dan peran publiknya itu berkait kelindan dengan gerakan anti kolonial. Lewat 3 sosok perempuan ini yang Siti Walidah di Yogyakarta, pendiri Aisyah, itu berdiri tahun 1914 ya, jadi ini masih awal 1900-an. Dan ketika Aisyah dijadikan organisasi terlarang oleh pemerintah kolonial, beliau kemudian menjadi guru di sekolah. Rahmah El Yunusiah ada di Sumatera Barat, mendirikan sekolah perempuan pada tahun 1923 di kawasan masjid. Dan karena aktivismenya terutama menolak kebijakan pemerintah kolonial tentang terkait dengan sekolah-sekolah yang dianggap liar maupun perkawinan kewajiban mencatatkan perkawinan itu dianggap sebagai langkah yang mengancam, dianggap bicara politik dan kemudian didenda itu tahun 1933. Jadi ini kami ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan dan keulamaan perempuan di Indonesia ini berkait kelindan dengan perjuangan kebangsaan. Dan di Jawa Timur Nyai Hoiriyah Hashim mendirikan pesantren Seblak tahun 1933, kemudian juga madrasah pertama untuk perempuan di Mekah, dan melalui antara lain Gema Insani mendorong pemberdayaan perempuan. Jadi mempunyai suara yang cukup suara publiknya yang cukup jelas mendukung pemberdayaan perempuan. Jadi ini kami ingin menunjukkan perjalanan panjang dan keberakaran dari gerakan KUPI, dan KUPI sendiri menegaskan bahwa akarnya ada di paling tidak 3 sosok ini. Nah, perspektif yang melatari penulisan makalah ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, sekali lagi pembaca yang kita bayangkan adalah orang-orang yang memang mungkin tidak tahu Indonesia juga gitu, tapi mendengar tentang KUPI dan sangat terkesan dengan bahwa dia mengeluarkan fatwa dan sebagainya. Tapi kami ingin memberikan mungkin semacam gambaran yang lebih sosiologis gitu ya, karena saya sendiri latar belakangnya sosiologi. Ada 2 hal sekali lagi. Pertama, bahwa peran publik ulama perempuan di Indonesia tumbuh bersama kepemimpinan warga Islam dalam perjuangan anti kolonial sejak awal 1900-an. Kendati demikian, peran publik tersebut berada dalam kerangka otoritas kelembagaan yang secara dominan disandang oleh ulama laki-laki. Jadi mereka organisasi-organisasi, lembaga-lembaga yang didirikan oleh ulama perempuan ini masih berada di bawah otoritas dari induknya yang dikuasai oleh ulama laki-laki. Nah, tapi bersanding dengan itu adalah kekhasan KUPI sebagai gerakan yang otonom. Dan ini dalam refleksi kami merupakan produk kontemporer. Jadi ini produk di masa sekarang ya, yang dimungkinkan oleh berkembangnya bangunan pengetahuan sosial dan keagamaan berbasis hak, serta
keterlibatan ulama perempuan secara aktif, kontinu, dan beragam dalam proses reformasi pasca otoritarianisme di Indonesia. Jadi melalui gambaran perspektif ini mau menunjukkan bagaimana perjalanan ulama perempuan di Indonesia ini tidak terlepas dari perjalanan sosial politik di dalam negeri kita. Nah, jadi itu kan zaman kolonial ya. Nah, setelah merdeka dan pemilu pertama terselenggara tahun 1955, dinamika yang terjadi adalah politik golongan yang semakin merebak. Dalam konteks ini, organisasi-organisasi perempuan berbasis keagamaan mengikuti jalur dan posisi yang diambil organisasi induknya. Salah satu contoh yang cukup jelas menggambarkan hal ini adalah terkait dengan perdebatan yang cukup panjang tentang kebijakan negara terkait poligami yang berlangsung sejak 1950-an dan terus sampai Undang-Undang Perkawinan disahkan tahun 74. Teh Nina yang nanti akan bicara menulis cukup detail dan sangat menarik tentang sejarah perdebatan ini di bukunya. Nanti kalau mau lebih banyak mendalami ini bisa bertanya pada Teh Nina. Nah, jadi apa di dalam paper ini kami ingin menggambarkan dari periode ke periode ya. Jadi karena papernya juga nggak terlalu panjang dan ini adalah penggalian awal ya. Eh, apa kami setelah setelah masa di mana organisasi-organisasi keagamaan perempuan ataupun ulama-ulama perempuan yang aktif secara publik itu mengikuti induknya dan tentu di masa mengikuti induknya. Nah, kami kemudian melihat ada momen yang sangat menarik yaitu tahun 1984 kita masih dalam rejim Orde Baru yaitu saat ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan atau SIDO yang membuat pemerintah pada dasarnya punya kewajiban untuk menerapkan langkah-langkah anti diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Nah, salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mendirikan atau mewajibkan universitas-universitas untuk membuka pusat-pusat studi wanita. Dan ini terjadi juga di perguruan tinggi Islam. Nah, pada saat ini cara pandang dan cara pikir, kerangka pikir maupun rujukan hukum tentang hak-hak perempuan dan anti diskriminasi, keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan sebagainya itu menjadi merasuki kehidupan dan pergerakan perempuan termasuk di kalangan ulama perempuan. Jadi kita bisa melihat bagaimana salah satu pusat studi wanita pertama yang didirikan adalah di UIN Sunan Kalijaga ya. Kemudian juga di UII. Jadi dia itu salah satu yang pertama. Kemudian kita juga lihat di organisasi masyarakat sipil, P3M, FATET, NU pun ada program-program tentang reproduksi ya, kesehatan reproduksi yang mulai muncul di sini. Jadi lewat pada momen ini mulai muncul kapasitas menganalisa secara mandiri, secara independen dengan merujuk pada cara pandang yang lebih kalau tadi Eli menyebutkan feminis ya, yang melihat relasi ketimpangan, relasi kuasa dan membuat analisis kritis terhadap relasi relasi timpang antara laki-laki dan perempuan. Dan di sini melalui di paper kami menggambarkan
bagaimana mulai muncul eh, produk-produk intelektual ulama perempuan seperti Maria Ulfah menulis tentang fikih aborsi, kemudian apa eh, Ruhaini juga kemudian membuat buku tentang rejim gender di Muhammadiyah. Nah, di era reformasi kita melihat bagaimana ulama perempuan, kawan-kawan yang nantinya bergabung dalam KUPI ini eh, berkiprah di institusi-institusi yang lahir pada era reformasi. Kita tahu misalnya Mas Ruhah yang sekarang adalah sekretaris adalah anggota Majelis Musyawarah KUPI, menjadi sekjen sempat menjadi sekjen di Koalisi Perempuan Indonesia. Kiai Hussein Muhammad, Nini Rahayu, Maria Ulfa sekarang menjadi ketua di Komnas Perempuan ya. Jadi di Komnas Perempuan juga menjadi komisioner di sana dan juga berinteraksi dengan Musawah, terutama juga dengan cara pikirnya, sehingga kita menunjukkan bagaimana kelahiran KUPI itu punya akar dalam kesejarahan di Indonesia sejak zaman kolonial, tapi juga dia dibentuk pada era kontemporer yaitu era reformasi melalui keterlibatan aktif, kontinu, dan kritis ya dari ulama perempuan di dalam kepemimpinan institusi-institusi ini. Dan sehingga ini menggambarkan yang menurut saya ini adalah persenyawaan ya, persenyawaan gerakan perempuan yang kalau kita mau pakai istilah sekuler, saya sendiri masih ragu menggunakan istilah itu, tapi gerakan perempuan sekuler dengan gerakan perempuan berbasis keagamaan itu bersenyawa secara sangat konsisten dan dinamis ya dari masa ke masa. Eh, Otonomi gerakan KUPI ini kami atau saya ingin tegaskan lewat presentasi ini sebagai wujud dari otonomi ini adalah bahwa KUPI berfatwa dan nanti besok atau minggu depan Nur Isma akan bicara lebih lama lebih lanjut di sana. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bagaimana kongres yang kita sebut musyawarah keagamaan KUPI ini adalah dianggap sebagai sebuah konsekuensi logis dari keberadaan KUPI sebagai gerakan ulama perempuan yang bersifat intelektual, kultural, sosial, dan spiritual. Jadi ini juga satu menurut saya manifestasi dari otonomi gerakan ini sebagai gerakan otonom ya. Dia menyatakan ini konsekuensi logis dari gerakannya dan bahwa gerakan ini mengemban amanah yang meniscayakan adanya kepekaan melihat, memahami, mendeskripsikan, dan menganalisa masalah agar pandangan keagamaan yang dihasilkan oleh musyawarah keagamaan KUPI dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan Islam menjadi solusi masalah yang nyata adanya, menjadi pedoman perilaku keagamaan umat Islam yang membawa kemaslahatan, serta menjadi rujukan kebijakan negara dalam hal-hal yang relevan. Ini disampaikan oleh Ketua Majelis Musyawarah, ini adalah kutipan ya, yang dia sampaikan Nyai Badriah Fayumi di dalam mukadimah hasil Kongres KUPI yang kedua tahun 2023 dokumennya. Jadi ini menurut saya adalah wujud otonominya ya. Dia konsekuensi logis dari keberadaan gerakannya, tapi juga produknya dipertanggungjawabkan ya. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Mbak, KUPI, 2 menit. Iya. ya, ini sudah mau di akhir. Ini daftar aja fatwa-fatwanya. Dan hal yang penting dari KUPI ini adalah pembakuan KUPI sebagai gerakan yang otonom dan inklusif adalah melalui definisi ulama perempuan yang
dan saya mengutip di dokumen Rensranya KUPI yang pertama, ulama perempuan adalah orang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan dan sosial yang meyakini dan bekerja untuk keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Ini menjadi satu kerangka dasar yang menjadikan KUPI memang punya kekhasan dan basis inklusi dan otonominya yang sangat kuat. Eh, ini wujud pengakuan otoritas keagamaan nanti akan disampaikan oleh Fakih lewat ceritanya Nyai Masriah Anfa dan Nyai Hindun Anissa. Dua-duanya lokasi pesantren mereka adalah lokasi kongres. Nanti akan lanjut, tapi sebelum itu saya mau menyampaikan kesimpulan yang kami buat bagi pembaca di mancanegara melalui paper ini. Karena banyak pihak internasional yang bilang bagaimana kita bisa buat KUPI di sini gitu ya, di negara-negara lain itu, ataupun eh, eh, apakah ini bisa dicontek dan sebagainya. Jadi kami ingin menegaskan bahwa pengalaman KUPI dalam membangun dan mendorong pengakuan atas otoritas keagamaan ulama perempuan menunjukkan pautan dinamis antar berbagai kekuatan sosial politik yang mengakar secara unik pada wujud Islam di Indonesia dan terbentuk oleh momen-momen spesifik dalam kesejarahan negeri ini. Jadi kami ingin menegaskan bahwa ini memang kekhasan di Indonesia. Sekian aja, terima kasih. Maaf agak kelamaan. Nggak apa-apa. Kita lanjut ke Mas Fakih. Mas Fakih mungkin punya waktu 10 menit untuk melanjutkan presentasi tadi. Silakan Mas Fakih. Oke, terima kasih Eli, Mbak Nana, Mbak Isma, dan teman-teman sekalian. Karena 10 menit kita langsung saja. Jadi paper ini mencoba memberi contoh bagaimana sebuah transformasi otoritas ulama perempuan itu terjadi ketika KUPI hadir sebagai sebuah gerakan yang secara tegas mengakui, mewujudkan, sekaligus mendorong dan membuka ruang-ruang atau panggung-panggung bagi otoritas ulama perempuan. Tentu saja banyak sekali, tetapi karena keterbatasan paper, kita hanya menampilkan dua sosok yang kebetulan sama-sama menjadi host KUPI, yaitu di Cirebon, Kebon Jambu, Mbak Nyai Masria Amfa tahun 2017, dan yang kedua di Jepara, Mbak Nyai Hindun Anissa. Nah, dua orang ini sama-sama pemimpin pesantren, tetapi memiliki keunikannya masing-masing, di mana Mbak Nyai Masriah itu pemimpin utama karena pada saat KUPI ditinggal wafat oleh suaminya, tetapi juga mengalami berbagai tantangan, dinamika, mungkin penolakan bahkan oleh santri dan walinya sendiri. Sementara Mbak Nyai Hindun bersama-sama dengan suaminya memimpin pesantren berdekatan dengan pesantren keluarga mertuanya yang sudah besar tapi meminggir sedikit. Dan tentu saja pada saat sebelum dan setelah KUPI kemudian terjadi transformasi tertentu, dan mereka sesungguhnya sudah memiliki modal-modal masing-masing ya yang cukup juga kuat, baik secara sosial, kultural maupun kiprah-kiprah dan intelektual. Namun dengan menjadi host KUPI itu kemudian ada transformasi yang bisa dikatakan mungkin membesar sebagai otoritas dan meluas dan memperoleh pengakuan baik lokal, nasional, bahkan beberapa internasional. Nah, ini yang mungkin bisa dicatat ya, bahwa Mbak Nyai Masria misalnya sebelum KUPI ya tentu beliau punya kapasitas, punya modal, tetapi penerimaan di lokal maupun nasional masih mengalami tantangan. Tapi begitu menjadi host KUPI, kemudian diakui dan diberi panggung bahwa ini adalah salah satu contoh dari ulama perempuan, lalu kemudian penerimaan itu menjadi lebih besar, lebih kuat, bahkan ya pesantrennya
kemudian menjadi tempat dan beliau sendiri kemudian menjadi Awan Nahdlatul Ulama ya PBNU. Dan Mbak Dun juga dalam pada kami bahwa sebelum UI beliau hanya dianggap sebagai istri kiai sekalipun belajar di Indonesia, master Belanda, tua juga di Belanda, tetapi komunitas di dasar Simaan sebagai kiai sehingga orang tanyanya ke suaminya masa kepada masyarakat menyaksikan ternyata banyak sekali ulama perempuan yang sudah punya otoritas dan